wabarakatuh. Selamat pagi, kami adalah peserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 3 tahun 2026 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kami akan melakukan scoping immersion, yaitu praktik langsung sebagai pengguna pelayanan publik tanpa memperlihatkan identitas kami sebagai aparatur sipil negara. Hari ini kami akan mengikuti penggunaan pelayanan publik pendirian perseroan perorangan di kantor wilayah Kementerian Hukum Bengkulu. Kami akan mengamati bagaimana etika, integritas, dan nilai-nilai Pancasila serta bela negara diterapkan dalam pelayanan publik. Mari kita ikuti prosesnya. Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, sebagai instansi vertikal yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kantor wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memastikan tercapainya kinerja organisasi yang optimal, profesional, dan berintegritas. Dalam menjalankan roda organisasi, didukung oleh bagian tata usaha dan umum yang berperan dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, rumah tangga kantor, keuangan, program dan pelaporan, serta humas, reformasi birokrasi, teknologi informasi, dan protokoler guna menunjang kelancaran operasional. Selain itu, terdapat divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang berperan dalam harmonisasi, pembentukan, serta pembinaan hukum di daerah. Divisi Pelayanan Hukum yang memberikan layanan kepada masyarakat di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan layanan hukum lainnya. Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu terus berupaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pembangunan zona integritas ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pencanangan zona integritas dan deklarasi janji kinerja yang telah dilaksanakan pada bulan Januari sebagai tonggak awal perubahan budaya kerja yang berintegritas, disiplin, dan profesional. Proses pendirian perseroan perorangan kini telah terdigitalisasi melalui sistem AHU online. Dari pengamatan, petugas memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai persyaratan dokumen dan biaya. Tidak ada informasi yang ditutup-tutupi, transparan. Proses verifikasi dokumen berjalan cepat, tidak ada calo atau pihak ketiga yang menawarkan jasa percepatan di sekitar area kantor. Petugas melayani dengan senyuman dan bahasa yang santun tanpa membedakan status sosial pemohon. Hal ini mencerminkan akuntabilitas di mana petugas memegang amanah dengan penuh tanggung jawab dan kompetensi core value berakhlak di mana mereka menguasai sistem teknologi. Dari kacamata modul 1 etika dan integritas, tidak ada permintaan imbalan atau gratifikasi selama proses berlangsung. Lesson learned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati langsung proses pelayanan sebagai masyarakat umum, berikut lesson learned yang kami dapat, yaitu kami belajar bahwa sebagai pengguna layanan, kita juga harus disiplin melengkapi berkas. Itu bentuk tanggung jawab kecil yang turut mendukung kelancaran pelayanan publik. Ini sesuai dengan nilai kewajiban bela negara, yaitu taat pada aturan dan menghargai waktu petugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejelasan alur dan kemudahan proses melalui sistem AHU online adalah bentuk pelayanan yang menghargai hak masyarakat.
Sebagai pengawas, saya akan memastikan alur pelayanan di instansi saya jelas, mudah, dan terjangkau. Fasilitas yang memadai dan informasi yang terbuka melalui brosur, leaflet, dan TV mencerminkan transparansi. Hal ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang merupakan fondasi bela negara di bidang pelayanan. Jika petugas yang ramah dan profesional, tidak ada pungutan liar, tidak ada diskriminasi, biaya yang disebutkan transparan dan sesuai aturan. Itu adalah contoh nyata kepemimpinan dengan berlandaskan Pancasila, yaitu pemimpin yang melayani dengan hati dan integritas. Saya akan membawa teladan ini ke unit kerja saya. Rencana tindak lanjut penguatan fondasi internal. Pilar 1, disiplin dan SLA, menetapkan standar waktu layanan yang ketat, mendisiplinkan waktu dalam setiap proses administrasi. Pilar 2, ekosistem transparansi, memperbanyak kanal informasi visual secara masif, memastikan prosedur dan biaya dapat diakses publik melalui papan informasi, brosur, dan leaflet sebelum warga bertanya. Pilar 3, kontrol integritas, zero pungli, memperkuat sistem pengawasan melekat secara internal, menutup segala celah interaksi yang berpotensi menghasilkan pungutan liar. Rencana tindak lanjut ekspansi eksternal dan inklusi. Pusat kepemimpinan, inklusi mutlak, menguatkan SOP pelayanan ramah tanpa diskriminasi, memastikan seluruh masyarakat mendapat perlakuan setara tanpa melihat status sosial. Adaptasi inovasi, mereplikasi model layanan jemput bola seperti program Berkah untuk secara proaktif menjangkau pelaku UMKM di wilayah kerja masing-masing. Keputusan presisi, menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai filter utama dan guideline mutlak dalam setiap perumusan kebijakan di unit kerja. Dedikasi bagi negara, hati, integritas, dan Pancasila. Pengalaman Skuping Immersion ini adalah bekal kami. Kami kembali ke unit kerja masing-masing bukan sekedar sebagai pengawas sistem, tetapi sebagai penjaga nilai kepemimpinan Pancasila yang melayani dengan hati dan integritas. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, bangga melayani bangsa.